Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saat ini kita akan membahas materi induksi matematika. Materi induksi matematika adalah suatu pembuktian rumus dalam matematika. Jadi, di dalam matematika itu ketika ada suatu pernyataan atau rumus harus teruji atau terbukti secara benar. Lalu suatu pernyataan bernilai benar jika pernyataan itu bernilai benar untuk seluruh anggota pada ruang pembicaraan. Jika ketika kita membuktikan terdapat salah satu saja yang tidak benar, maka pernyataan atau rumus itu dikatakan tidak benar atau tidak valid. Nah, di sini saya punya contoh soal. Buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambahkan n sama dengan 1/3 n ditambah 2. Nah, ini kita buktikan. Benar gak sih rumus yang ada di ruas kiri sama ruas kanan itu sama? Nah, caranya gini, kita misalkan dulu. Misal Pn, nah ini saya misalkan dengan Pn 1 plus 2 plus 3 ditambah seterusnya ditambah n, itu saya misalkan dengan Pn. Maka Pn sama dengan 1/3 n plus 2. Nah, karena di sini ruang anggotanya 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai dengan n, maka kita misalkan dulu di sini awalnya. Ketika P sama dengan 1, ketika n-nya kita sama dengan 1, maka setiap n digantikan dengan 1. 1/3 dikali 1, 1 ditambah 2. Maka ini kan P1 ya, jadi sama dengan 1. Nah, ini jadi 1/3 dikalikan 3 ya, jadi 1 sama dengan 1. Maka ini bernilai benar. Nah, jadi ketika dia masukin 1, dia bernilai benar. Berarti ya, tapi kita harus buktiin dulu lagi sampai selesai ruang anggotanya. Tapi di sini ini kan sampai n ya. Nah, itu tidak terhingga jadinya. Nah, coba kita masukin dulu. Ketika P2 sama dengan 1/3 n plus 2. Nah, jadi ini 2 ya. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan, nah setiap n kita ganti dengan 2. 1/3 dikali 2, 2 ditambah 2. Maka 3 sama dengan 1/3 dikali 8 ya. 2 tambah 2 kan 4 kali 2 jadi 8. Maka 3 sama dengan 8/3. Ini berbeda kan? Maka dia tidak benar. Nah, ketika kalian menemukan seperti ini, suatu pembuktian dan ini tidak benar, maka rumus ini dinyatakan tidak valid. Maka 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah n sama dengan 1/3 n plus 2 tidak valid. Gitu. Jadi setiap rumus di matematika harus dibuktikan. Nah, ketika ini masih benar, kalian harus terus membuktikan sampai tidak terhingga. Maka itu ada 3 metode dalam pembuktian rumus matematika. Yang pertama ada metode langsung, metode kontradiksi, dan metode induksi matematika yang nanti akan kita bahas. Nah, tadi itu kita dapat pernyataan yang salah kan. Pernyataan ketika kita masukkan 2 itu tidak sama, maka itu tidak benar. Nah, ketika kita menemukan satu aja anggota pembicaraan itu tidak benar, maka cukup, berarti rumus tersebut tidak valid. Nah, sekarang gimana kalau misalnya rumus itu benar? Nah, kita tapi tetap harus buktikan.
Nah, kita buktikan ketika P1 dia bernilai benar. Kita buktikan. Nah, P2 juga harus bernilai benar. Sampai misalnya P100. Nah, P100 juga benar. Nah, gimana kalau misalnya P101 ternyata dia tidak benar? Nah, itu makanya kita harus cari terus sampai P1000. Dia juga harus benar. Sampai seterusnya dia harus selalu benar. Nah, maka dari itu untuk pembuktian matematika ada 3 metode. Nah, yang pertama ada metode langsung, metode kontradiksi, dan metode induksi matematika. Nah, untuk metode kontradiksi yang ini tidak akan kita bahas karena pembahasannya lumayan cukup sulit, jadi kita hanya membahas sekilas tentang metode langsung dan lebih mendalam untuk metode induksi matematika. Nah, ini kita coba yang menggunakan metode langsung. Pembuktian menggunakan metode langsung. Tapi untuk menggunakan metode langsung ini dituntut harus kreatif dalam penyelesaiannya. Tapi kita coba ya. Ini saya ada buktikan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambahkan n sama dengan 1/2 n plus 1. Kita buktikan ya, buktikan. Nah, kita misalkan dulu sama. Misal 1 plus 2 plus 3 plus dan seterusnya plus n, kita misalkan di sini saya misalkan s. Nah, maka s ini kan s ya, berarti s sama dengan 1/2 n ditambah 1. Nih, jadi kita tulisnya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah n sama dengan s. Nah, kita balik ya, yang kayak tadi saya jelaskan. Kita balik karena ini dimulai dari awal sampai akhir, kita balik dimulai dari akhir. Ini n ditambah, berarti kan ini n-1, ini n-2 ditambah seterusnya. Nah, berarti dia ya kan kita mulai dari akhir ke awal, berarti ini 1 sama dengan s juga kan, karena kan kita cuma balik doang, tidak merubah nilainya. Nah, coba kita tambahkan ini. Kita tambahkan. Nah, ini 1 tambah n, berarti kan itu 1 plus n atau n plus 1. Ditambah, yang ini 2 ditambah n-1, maka n plus 1 juga. Yang ini 3 ditambah n-2, maka n plus 1. Ditambah seterusnya, tambah yang ini n plus 1 sama dengan s tambah s, berarti 2s. Nah, karena ini sama ya, ini kan ini sama, maka ada n buah. Nah, berarti bisa juga kita tulis gini, n plus 1 sama dengan 2s. Nah, maka 2s sama dengan, ini saya balik aja, n plus 1, karena kita mau cari nilai s nya. Jadi s sama dengan n plus 1/2, maka s sama dengan 1/2 n plus 1. Nah, maka ini terbukti kan dia sama s nya. Nah, maka ini terbukti benar. Selanjutnya menggunakan metode pembuktian induksi matematika.
ini yang akan kita bahas ya. Jadi dalam membuktikannya itu kita lebih menggunakan induksi matematika. Nah, dalam metode induksi matematika itu terdapat 2 langkah. Yang pertama, tunjukkan ada nilai awalan Pn yang benar. Misalnya untuk n sama dengan 1 atau n sama dengan 2 tersebut dan lain sebagainya. Nah, awalannya itu harus benar. Jadi kita misalkan ya awalan anggota bilangan asli dan dia harus benar. Nah, kemudian yang kedua, asumsikan atau anggap Pn benar untuk n sama dengan k dan harus ditunjukkan Pn benar untuk n sama dengan k plus 1. Nih, kita masuk ke contoh soal ya. Nah, jadi kalau sebelum contoh soal, jadi kalau udah 2 langkah ini terbukti atau terpenuhi, maka pernyataan atau rumus PN itu valid untuk setiap n yang dimaksud. Jadi kita nggak perlu lagi nyari-nyari yang dari P1 sampai P1000 dan lainnya. Kita langsung aja buktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah n sama dengan setengah n plus 1. Sama ya, kita misalkan dulu. Nah, misalkan nih, saya misalkan PN-nya itu ini PN yang ini 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya tambah n sama dengan setengah n plus 1. Nah, kita ini untuk n elemen bilangan asli ya, saya tambahin. Nah, jadi kita coba untuk yang pertama, langkah pertama itu kan tunjukkan bilangan awalan Pn yang benar, misalnya 1 atau 2. Kita coba ketika n-nya 1 ya. Untuk n sama dengan 1, maka P1 sama dengan, berarti ini kan 1 ya, 1 n-nya berarti cuma 1. Jadi 1 ditambah setengah dikali 1 ditambah 1 tambah 1. Nah, ini maaf, ini tandanya bukan tambah tapi ini tanda sama dengan ya. Maka dia 1 sama dengan 1. Dia benar ya? Benar. Nah, kita coba yang kedua, asumsikan Pn benar untuk n sama dengan k. Artinya itu kan tadi kita punya Pn kan, tinggal kita misalin. Maka ini ketika untuk n sama dengan k, artinya berarti PK sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah K sama dengan 1/2K K plus 1. Lalu akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, artinya PK plus 1 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah K plus 1 sama dengan setengah K plus 1 K plus 1 tambah 1, ya kan? Nah, jadi kita akan membuktikan ini nih.
Ini benar, ini sama tidak dengan ini, menggunakan asumsi ini. Nih di sini kan udah ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah K sama dengan setengah K, K tambah 1. Nah, harus sama dengan ini. Nah, bukti ya. Saya tulis ulang di sini. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah K tambah K plus 1 sama dengan setengah K, K tambah 1, K tambah, maaf di sini ada tambah ya, maaf tambah K tambah 1 tambah 1. Nah, ini kan sama nih dengan ini ya. Nih, ini sudah ada asumsi nih di sini. Nih. Nih, di sini kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah K sama dengan setengah K, K tambah 1 kan. Nah, kita ganti. Ini kan kebetulan ini ya. Nih, maka jadi setengah K, K tambah 1 ditambah, nah ini kan, nih yang ini kita ganti nih. Yang ini kita ganti dengan sama dengan ini. Nih sama ya, jadi setengah K, K tambah 1. Yang ini kan belum nih, maka tambah K tambah 1. Ini saya kurangin. Sama dengan ini ya, setengah K, K tambah 1 tambah K tambah 1 tambah 1. Ya, lalu ini ya, nih, ini kan sama-sama punya K tambah 1 ya, sama-sama punya K gini kan. Nah, ini bisa dikeluarin kan, maka jadi K tambah 1, yang ini jadi setengah, kita keluarin kan, K tambah 1-nya udah dikeluarin. Nah, ini karena sama-sama punya K tambah 1 ya, K tambah 1-nya kita keluarkan. Nih, jadi K tambah 1. Nah, yang ini kan tinggal jadi setengah K, karena ini udah dikeluarin K tambah 1-nya, jadi tinggal 1 ya. Nah, sama dengan setengah K, K tambah 1 tambah K tambah 1 tambah 1. Nah, yang ini bisa kita keluarkan juga ya kan, setengahnya ini berarti 1/2 K tambah 1 K tambah 1 tambah 1, maka sama kan, tambah K tambah 1 tambah 1. Selanjutnya ini ada contoh soal lain. Nih, buktikan bahwa jumlah n suku pertama bilangan ganjil adalah n kuadrat. Nah, pokoknya kalian ingat ya, untuk menggunakan metode induksi matematika, pertama itu tunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Terus yang kedua, tunjukkan pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k dan harus benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, di soal ini buktikan bahwa jumlah n suku pertama bilangan ganjil adalah n kuadrat. Nah, bilangan ganjil suku pertama itu kan ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya kita tambahkan, karena ini jumlah ya, berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya ditambah. Nah, kalau di ujungnya nanti akan bentuk rumusnya gini, 2n min 1
sama dengan N kuadrat. Nah, ini kan, ini suku N pertama kan, ini N1, ini N2, N3, dan seterusnya sampai dia 2N-1 sama dengan N kuadrat. Nah, langkah pertama ini tunjukkan bahwa pernyataan tersebut bernilai benar untuk N sama dengan 1. Berarti setiap N-nya kita ganti dengan 1 ya. Nah, yang ini berarti yang N1-nya ya, berarti kan 1 sama dengan, nih ketika N sama dengan 1, maka ini ya sukunya 1. 1 sama dengan N kuadrat. N kuadratnya berarti kan 1 kuadrat. Maka 1 sama dengan 1. Berarti awalannya sudah benar nih. Berarti ini benar ya. Untuk tunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Selanjutnya, tunjukkan pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K dan harus benar untuk N sama dengan K plus 1. Nih, kita coba. Ini sekarang untuk N sama dengan K, maka 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya tambah, ini N nya berarti diganti dengan K ya, yang tadinya 2N-1 jadi 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Ini dianggap benar. Dianggap benar karena tadi ya yang sudah saya jelaskan, asumsikan ini adalah benar. Nah, selanjutnya N sama dengan K plus 1. Nah, karena N nya kita ganti dengan K plus 1, jadi K nya ini kita ganti juga, jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya ditambah, ini kan dia 2K min 1 ya kan. Nah, ini kan udah rumus awalnya 2N min 1. Nah, N-nya itu diganti dengan K plus 1. Jadi, kita tulisnya, ini ditambah 2K min 1 juga. Terus ditambah lagi dengan yang ini. N sama dengan K plus 1-nya. Jadi, kita ganti 2. Ininya K-nya kan jadinya K plus 1 ya. Min 1. Nah, sama dengan ininya K kuadrat ya, jadinya K plus 1 kuadrat. Nah, terus di sini ini ya, nih. Ini 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya tambah 2K min 1 itu kan sama dengan K kuadrat kan. Nih, berarti dari sini ke sini sama dengan K kuadrat ya. Tinggal ini kan dia dikeluarin. Jadi saya tulis ulang, K kuadrat ditambah ini 2K plus 2 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Ini kalau jadi ini jadinya K kuadrat plus 2K plus 1 ya, sama dengan K tambah 1 kuadrat. Nah, ini kalau kita jabarin akan berbentuk seperti ini ya kan. Nih, kalau kita kuadratnya dikeluarin, jadi K kuadrat tambah 2K tambah 1 sama dengan K tambah 1 K tambah 1. Maka K kuadrat tambah 2K tambah 1 sama dengan K kuadrat tambah 2K tambah 1. Maka